Tips menjual paling sederhana, ini diajarkannya sejak 7 tahun yang lalu. 3M, ya, memakai, menceritakan, menawarkan. Jadi kalau nggak dipakai, gimana kita mau menawarkan? Nggak punya power, aura nggak ada, energi nggak ada. Seperti kita nganjurkan orang untuk sholat duha, tapi kita nggak sholat duha. Bisa sih bisa, tapi kurang powerful. Biar auranya ada, energinya ada, nah kita lakukan dulu dengan istiqomah. Kita anjurkan ke orang, dikit aja ngomong, orang insya Allah mau mengikuti, insya Allah. Ya. Tadi yang sudah minum BB bareng saya, coba ngecung tangannya, lambai-lambai dulu tangannya boleh? Tak, ini insya Allah yang jualan BP tambah lancar, insya Allah. Amin. Ya, oke. Kita buka slide-nya segera. Ini saya mau kasih soal jadwal seminar ya, yang terdekat ya, dan yang terjadwal gitu ya. Dari April sampai insya Allah nanti September, teman-teman. Ya, yang besar-besar ya, yang terpusat. Nah, ini dia. Makassar, Jakarta, Aceh, Jogja, Batam. Nah, bagi yang mau ikut ya, silahkan ya menyesuaikan gitu ya. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Ya, teman-teman. Perhatikan ya gambar yang sebelah atas. Jadi, langkah pertama itu adalah langkah yang biasanya paling sulit. Langkah yang pertama biasanya langkah yang paling sulit. Ya, memulai itu berat, menawarkan pertama kalinya itu berat. Ya, kalau udah sering sih bisa, tapi kalau pertama kali nih menawarkan, itu rasanya berat. Pertama kali tampil berat. Pertama kali ya bikin IG live atau TikTok live itu berat. Ya, nah biar nggak berat adalah gimana? Dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah dalam apa? Langkah-langkah sederhana. Lihat gambar di bawahnya. Ya, dibikin lagi ya, pecahan-pecahan di bawahnya, break into small step. Ya, nah akhirnya bisa gitu ya. Kalau langsung ESA mungkin berat. Nah, udah hosa dulu, ya kan? Hosa 4 orang, 5 orang nggak apa-apa, ya. Atau kopdar ya sama 5 orang nggak apa-apa. Atau tampil di forum yang memang kira-kira kita udah kenal dulu, ya kan? Latihan dulu nggak apa-apa juga. Ya, jadi dipecah menjadi langkah yang lebih lebih kecil gitu. Ya. Kita buka lagi slide berikutnya. Ya, coba layarnya balik ke saya. Kenapa orang hebat itu sering gagal? Ya, kita lihat ya. Ini nggak semua, tapi fenomena ini terjadi. Kayak trainer, atlet, artis gitu ya. Nah, kenapa mereka berangkat langsung besar, seperti kayak roket, langsung meledak gitu, langsung besar, langsung meledak. Nah, kita udah belajar nih ilmunya sebelumnya, ya. Ada seekor beruang gitu ya, cari makan di sungai kecil gitu ya. Nah, di sungai itu ditangkap tuh ikan. Ikannya masih kecil gitu kan ya, masih kurus gitu. Ya, pas ditangkap gitu, ikannya bilang, jangan makan aku. Kenapa? Aku masih kecil. Biarkan aku hidup 2 minggu lagi, nanti begitu besar, kamu bisa makan aku. Udah sekarang lepasin aja. Nah, beruangnya pinter, karena pas sudah ikut pembinaan. Ya kan? Nah, aku badan bisa besar seperti ini, perut bisa besar seperti ini, ya karena makan ikan kecil-kecil kayak kamu ini, gitu. Ya kan? Coba, siapa nyangka ya, kayak benda kayak gini doang, kayak gini doang itu. Ini menjadi asbab orang tuh sampai ke Mekah. Ya, ini barangnya kecil, tapi kalau dijajar sampai Singapura, dijajar dikit jadi umroh, jajar dikit jadi renovasi rumah. Dan insya Allah British Propolis itu bahan bangunan paling ampuh untuk bangun rumah, ampuh banget ya. Nah, sekitar ini doang nih. Nah, cuma orang pas lihat kecil ini, hah, nggak percaya deh, maunya gede-gede, langsung gede ya. Padahal siapa yang nggak mau gede ya? Ini caranya justru, ini caranya. Dan kita bukan dongeng di sini, banyak contohnya udah, ribuan contohnya. Ya, ini bagi yang baru gabung di BP ya. Kan ada nih agent plus, agent yang baru gabung. Ya kan, alhamdulillah. Ini saya kasih tahu ya. Asbab dari BP ini ya, ratusan orang sudah sampai di Turki. Ratusan orang sudah sampai di Singapura, ya kan? Nah, lebih dari 500 orang sudah naik helikopter, ya. Ratusan juga yang sudah ke berbagai macam negara, gitu ya. 1.000 lebih yang sudah umroh, teman-teman. Nggak main-main ini. Dan beli kendaraan cash, 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 gitu ya. Udah ada berapa orang banyaknya. Nah, kalau haji ada nggak? Ada juga, gitu. Alhamdulillah.
Jadi sederhana ya, bukan berarti sepele, teman-teman. Dan kita belajar ya dari statementnya Aristotle, ya, Aristoteles ya atau Aristotle. Dia bilang apa? Ya, jadi namanya sesuatu yang excellence itu bukan karena dobrakan-gebrakan, bukan. Tapi karena apa? Karena kebiasaan, ya, karena kebiasaan. Oh, masih, oh ini ya, bicaranya bagus ya, materinya menginspirasi, kata orang. Dia kan nggak tahu kita udah latihan belasan tahun, kebiasaan yang kita bangun udah belasan tahun. Oh, masih, oh bikin tulisan menginspirasi ya. Tadi saya baca tuh di Instagram. Saya melatihnya teman-teman Februari ini 20 tahun. Februari ini genap 20 tahun. Ya. Jadi kita flashback 2004 itu saya nulis di koran awal-awal. 2005 buku pertama saya marketing web, ya. Jadi sebagai penulis ya itu saya 20 tahun. Kalau penulis buku 19 tahun. Ya. Nah, dan teman-teman tidak harus juga selama itu, ya. Jadi teman-teman andai kata ngasah 1 tahun aja karena punya mentor, insya Allah jadinya lebih cepat, ya. Jadinya oke gitu, bagus juga gitu, ya kan? Kayak postingan juga, kita kalau coba-coba sendiri kan repot. Nah, kalau ada mentornya enak, ya. Saya kayak postingan tuh, awal-awal belajar kan dari mitra, kok bisa tuh naik, 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 naik kayak gitu, ratusan ribu view, 1 juta view. Saya waktu itu belum belajar dari mitra kan. Nah, akhirnya cepet juga. Nah, begitu juga teman-teman hari ini, yang misalnya belum ya, bikin postingan yang bagus, belum berani tampil gitu ya, belum juga berani menawarkan ya untuk sebuah kelompoknya. Nah, kita mulai dari yang kecil-kecil aja, teman-teman. Dan kalau ada mentornya, rutin, ya, insya Allah pasti kejadian. Ya. Oke, teman-teman, barusan tadi saya ngomong tentang postingan, boleh masuk ke Instagram sebentar, teman-teman. Barusan saya posting tuh. Ini videonya agak kocak dikit ya, jangan jangan ditafsirin macam-macam gitu ya. Nah, silakan komen ya, kemudian kita share di story. Dua ya, komen dan share di story. Yang komen, yang share, saya doakan ya, mudah-mudahan rezeki tambah lancar. Punya tim juga yang insya Allah mudah diarahkan, insya Allah. Amin. Ya, yang sudah tolong resen teman-teman, yang sudah. Itu loh videonya. Suara gimana? Nggak ada. Kalau ada, ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Yang sudah coba resen teman-teman. Ya, sesekali jangan serius mulu. Ini yang sudah baru 60 orang ini. Ya. Kalau sudah komen, tolong share di story teman-teman. Ini begitu muncul, ya kalau jadinya viral ya kita semua diuntungkan. Yang sudah silakan raise hand ya di Zoom. Itu saya dengar kabar katanya hari ini pun masih terus debat ya, belum selesai nih katanya. Nggak ada. Sampai sekarang kayaknya masih terus lanjut. Sudah teman-teman, yang sudah lambaikan tangannya boleh? Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman ya, dari hal yang kecil ya, tapi dilatih terus-menerus, apalagi ada mentornya, insya Allah percepatan gitu ya. Saya juga tidak menyangka, ya, saya juga tidak ada background sebelumnya tentang propolis, ya. Tapi begitu ketemu benda ini, saya coba, saya rutinkan, saya tawarkan pada orang terdekat, ya, akhirnya alhamdulillah berkembang, berkembang dan seterusnya, ya. Akhirnya ribuan orang, ya, alhamdulillah, maksud juga saya, kita ya cari makannya di sini. Ini ladang kita, ini sawah kita, ini toko kita, gitu, alhamdulillah, ya. Kemudian produknya berkembang, jadilah misalnya salah satunya kayak gini, ya, hair tonic gitu ya, alhamdulillah jadi duit juga semuanya. Ya, sekedar reminder ya teman-teman, kalau hair tonic ya itu kalau nyemprotnya pastikan kena kulit kepala. Kenapa teman-teman? Kulit kepala langsung nih, contoh ya, di iniin. Nah, paling bagus setelah mandi, paling bagus ya setelah sampo ya. Jadi keramas pakai sampo gitu ya, setelah mandi. Nah, kemudian kasih Belgi hair tonic ya, langsung ke kulit kepala, ke akar rambut. Dan ini bukan ya, sekali lagi saya tegaskan, bukan untuk laki-laki saja, ya, untuk perempuan juga.
Bahkan ya kalau cara penelitian itu perempuan sebenarnya sering rontok rambutnya. Karena apa? Rambut kan lebih panjang, jadi perhelainya itu dia lebih berat. Nah, sehingga perlu akar rambut yang lebih kuat sebenarnya. Ya. Cuma biasanya orang melihat masalah kebotakan itu biasanya pada pria. Dua-duanya terjadi. Ada yang kebotakan, penipisan gitu ya, ada juga yang rontok. Nah, insya Allah BLG hair tonic itu mencegah. Apalagi dingin-dinginnya kan, insya Allah oke gitu. Ya, dan langkah juga yang sederhana teman-teman untuk apa? Untuk menjual, memakai, menceritakan, menawarkan. Lanjut teman-teman. Oke, kita buka slide berikutnya. Jadi kalau kita closing teman-teman, ya closing artinya apa? Transaksi terjadi, deal terjadi. Closing artinya close to dream. Ya, kita apa? Kalau menjual itu menuai. Makanya ayo mulai, jangan lagi berandai-andai. Banyak closing, banyak masalah terurai. Banyak closing, banyak urusan yang selesai. Impian pun tercapai. Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, untuk itu kita perlu bekal, teman-teman. Ini yang paling-paling awal. Apa itu awareness of selling? Coba layarnya bagi saya. Jadi di masing-masing kita harus muncul kesadaran apa? Aku yang perlu RO. Ya, seperti tulisan Bu Husna beberapa hari yang lalu, ini bisnisku. Gitu, ya. Jadi aku yang memastikan ini berputar semuanya. Ya, aku yang perlu RO, aku perlu putar cepat, aku perlu putarnya banyak, dan keluarga aku terbantu dengan RO ini, impianku tercapai dengan RO ini. Masalahku akan terurai dengan RO ini. Maka aku memastikannya apa? Terputar cepat, terputar banyak. Ya. Dan kalau misalnya pas menjual, aku mentok, aku drop penjualan, aku drop dari segi semangat, aku kembali ke sumber ilmu. Nah, itu artinya kita menjadi penanggung jawab atas bisnis kita masing-masing. Kita yang menjadi CEO untuk bisnis kita masing-masing. Kita menjadi direktur untuk bisnis kita masing-masing. Ya. Sehingga akhirnya apa? Nah, muncul kesadaran ini enak. Yang repot adalah apa? Kalau kita berpikir, oh ini bisnisnya dia. Bisnisnya enggak. Teman-teman kan ambil tuh barang, beli 10 botol. Ya kan? Kan dibeli beneran. Ya itu bisnismu, itu barangmu, itu bisnismu. Ya. Nah, kalau muncul kesadaran ini teman-teman, nah itu lebih enak untuk menjual. Awareness of selling. Namanya apa teman-teman? Kesadaran tentang dunia penjualan. Harus sadar, ini bisnisku. Ya. Dan kita nggak usah juga anti dengan yang kata selling teman-teman. Harusnya senang. Ya, justru ini adalah aktivitas utama penopang bisnis. Itu yang utama. Kalau orang di luar sana sebenarnya apa? Ujung tombak. Ya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah gitu. Ya, dan ini memang sunnah dalam agama kita gitu kan. Nah, jadi harusnya tuh nggak ada rasa apa ya anti kagok itu nggak ada sama sekali. Ya, awareness of selling. Kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya adalah Pak aura of selling. Yang berikutnya apa teman-teman? Aura of selling. Nah, ini PR nih ya. Coba layarnya bagi saya. Teman-teman, kita di sini ya adalah bisnis, bukan bukan ngumpul-ngumpul, bukan temu kangen, bukan reuni, ya, bukan arisan. No, kita di sini adalah bisnis. Rasa kekeluargaan, tapi ini adalah bisnis, teman-teman. Ya, sehingga harusnya nyaman kita ngomong tentang penjualan, ngomong penawaran, teman-teman. Nah, dalam kita menjalankan bisnis ini, alhamdulillah 7 tahun BP, kita dapat bonus, teman-teman. Dapat apa? Bonus. Ada satu aura yang terbangun di BP ini adalah apa? Aura umroh. Jadi apa-apa tuh umroh. Ya. Alhamdulillah itu bonus. Kita tidak pernah merancang seperti itu, ya tahu-tahu ke sana gitu kan arahnya. Alhamdulillah. Akhirnya kita jadikan program beneran. Setelah lepas dari utang, umroh. Nah, jadi aura umroh itu terbangun di BP. Padahal kita bukan travel umroh. Ya, itu bagus. Itu bonus menurut saya. Ya. Tapi kembali lagi ke dasar, kita di sini adalah apa? Ini bisnis, teman-teman. Ini bisnis, bukan arisan, bukan temu kangen, bukan reuni. Ya. Nah, bisnis kita berbasis pada penjualan, bukan produksi, kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita harus punya yang namanya itu juga aura of selling. Tadi awareness of selling, caranya aura of selling. Jadi nyaman ya saat apa menawarkan secara offline. Nah, coba tanya, ini checklist ya. Nanti coba ya kita checklist nih satu persatu. Mana yang sudah, mana yang belum. Nyaman nggak kita saat menawarkan secara offline? Sebagian kita kalau posting masih berani, tapi pas ketemu orang menawarkan langsung nggak nyaman. Nyaman nggak kita misalnya ini ya, sama tim, hari ini misalnya kita adalah Bright misalnya, distributor gitu. Nyaman nggak kita bertanya sama tim soal RO? Dan yang ditanya, nyaman nggak kalau ditanya soal RO? Harusnya nyaman, wah kita bisnis, dan kita nggak usah baper. Ini dikit-dikit ditanya, udah jual berapa, jual berapa. Dikit-dikit tanya, berapa RO?
Terus kita mau ngapain lagi di sini? Masa kita mau tanya ibu kota Sumatera Barat apa, ibu kota Sumatera Utara apa? Kita di sini bisnis, teman-teman. Ya, bukan pelajaran tentang peta dunia, bukan gitu. Jadi yang ditanya adalah kayak gituan, ya kan? Nah, ditanya tentang usus 11 jari, 12 jari gitu. Itu bukan urusan kita. Yang ditanya di sini adalah bisnis. Ya, RO-nya berapa emang? Dan coba pikirkan baik-baik sebelum kita misalnya ngeluh. Ada orang yang konsen tentang perkembangan bisnis kita, teman-teman. Bukannya bagus. Ada orang yang konsen tentang apa ya, pencapaian impian kita. Bukannya bagus. Ya. Dan kita semua tahu, kalau aku menjual 50 botol, lebih baik daripada aku cuma jual 10 botol. Kan gitu. Ya. Nah, ada orang yang coba mengawal ini, teman-teman. Ya, ini teman saya, seorang coach ya di bisnis, salah satu termahal di Indonesia. Ya, itu kalau kita hire dia, ya oke, kita ikut arahannya dia, dan kerja dia adalah apa? Bertanya, udah lakukan ini nggak? Udah lakukan ini nggak? Udah lakukan ini nggak? Tiap hari gitu dia. Dan kalau kita tidak nurut, ya itu udah tanda tangan dulu di awal, tidak nurut, kita didenda. Itu coach bisnis. Ya. Jadi kita bayar dia sangat mahal, ya untuk memastikan apa? Kita melakukan sesuai arahnya dia. Ya. Apapun background kita, oke, bisnisnya apa ini? Laundry. Bisnisnya apa ini? Salon. Bisnisnya apa ini? Asuransi. Bisnisnya apa ini? Multi level. Oke, mau sukses gini caranya. Mau, tanda tangan dulu, bayar. Ya, komit untuk melakukan arahan dari coachnya. Nah, begitu tanda tangan sudah bayar, ya sudah mulai itu besoknya itu. Lakukan ini, denda. Nggak dilakukan, ada denda. Ya. Nah, ada juga yang coaching untuk kepenulisan, teman-teman. Itu juga itu sama. Diajarin sama dia ilmu kepenulisan. Zlat. Siapa yang mau komit nulis? Nih, komit. Oke. Nah, itu juga sama. Mereka komitmen, ya. Nah, hari-hari nanti ditanya tuh di grup WA, udah bikin ini nggak? Bikin ini nggak? Udah nulis nggak? Nggak dilakukan, kena denda. Ya. Nah, saya bukan bicara soal dendanya di sini, teman-teman ya. Tapi maksud saya di sini adalah apa? Soal komitmennya, ya. Jadi kita membayar dia, gitu. Kita membayar dia, gitu. Oke? Dan kalau kita tidak lakukan arahan dari dia, kita kena denda. Nah, ini komitmen. Nah, sekarang kita sudah punya itu di BP, ya. Pemimpin komunitas, para mentor, itu yang arahin kita kan. Harusnya kita bersyukur dan coba ya, buang rasa baper kita. Kalau kita ikuti, bagus nggak penjualan kira-kira? Ya bagus. Di mana masalahnya? Kan memang kita mau bisnis di sini, ya kan? Kita bukan kumpul bocah di sini, bukan, ya kan? Kita bisnis di sini. Jadi kalau diingatin soal bisnis kita, ya bagus. Sudah menawarkan nggak hari ini? Sudah ketemu orang nggak hari ini? Ya, sudah DM nggak? Sudah inbox nggak? Sudah TikTok live nggak misalnya? Ya bagus semua kan? Nah, nyaman saat bertanya ya soal tim tentang RO. Ya, nyaman juga saat ditanya, bertanya nyaman, ditanya juga nyaman. Dan nyaman juga apa? Menegur tim ya kalau RO-nya turun, diingatin, loh, kamu lo turun gini, nanti umrohnya lama ini. 2026 baru berangkat nih kalau kayak gini. Yo, apa nih yang harus aku lakukan lagi, yang kita lakukan lagi agar nih RO-nya kembali meningkat. Nyaman menegur apa? Soal kebiasaan tim yang tidak mendukung RO. Ya, sepekan 5 kali olahraga, macam-macam olahraganya. Sekali olahraga 1 jam, kesananya pulang pergi 1 jam lagi, total 2 jam habis. Selesai olahraga capek, tepar, baring-baring dulu. Ya, dilakukan terus setiap pagi kayak gini. Ini kebiasaan yang tidak mendukung penjualan. Kita semua percaya olahraga penting. Olahraga tiap hari pun juga bagus, tapi nggak selama itu juga. Ya, banyak cara olahraga yang lebih praktis kan gitu. Ya, kayak saya ya sama istri misalnya, kita sambil treadmill itu masih bisa ngurusin WA. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terreklamasi. Iya, 2-3 pulau langsung terreklamasi, beres langsung udah. Ya. Nah, apalagi teman-teman yang hari ini sudah menjadi leader, kita yang hari ini sudah jadi bride. Artinya apa? Mulai mimpin orang, mulai kasih contoh, ya kan? Kita gimana nih? Kalau kita yang ngaco, tim akan biasanya lebih ngaco lagi, ya kan? Karena itu muncul pepatah kan, guru kencing berdiri, murid kencing instastory, sama instastory, lebih ngaco lagi kan? Nah, dimulai dari kita, teman-teman. Ya, dan biasanya nanti nular itu. Ya, 90% akan ngikutin kita, 10% biasanya agak-agak ngawur lah gitu. Ya. Nah, nyaman nggak ya? Ini terkait dengan aura of selling, nyaman nggak kita saat menegur tim
soal apa kebiasaan yang tidak mendukung pada selling gitu. Ikut organisasi A, ikut organisasi B gitu ya, yang nggak ada hubungan sama BP, yang nggak ada hubungan sama penjualan. Nah, ini mau ngapain ini? Ya, oh di sana dapat orang baru, apa iya? Imbang nggak waktu yang dihabiskan dengan orang yang baru didapatkan? Ya, nah kita introspeksi, ya, kita introspeksi, kita juga cek ya tim kita seperti apa. Terus yang berikutnya, nyaman mengaitkan antara apa impian dengan selling, selling dengan impian. Langsung aja, mau ganti motor, berapa nih? Oke, 300 motor sebulan selama sekian bulan. Langsung. Jangan ngomongnya muter-muter lagi gitu. Ah, insya Allah nih kak, kalau kakak yakin gini-gini nih, oke. Setelah yakin apa? Terus kakak doa, oke. Setelah doa apa? Langsung gitu. Ya. Karena kalau teman-teman tidak detail juga kasih pengarahan, dia juga lama mencapai impiannya. Kan sayang, kasihan. Ya. Jadi detailkan aja. Karena itu di BP kita punya ya 1I, ya di antara 5I, apa itu in project. Begitu masuk orang di BP ini, langsung petakan in projectnya apa. Kalau baru gabung di awal, ya di awal adalah apa? Target pertama adalah membesarkan bisnis dulu, ya. Membesarkan bisnis dulu sampai terputar 100 botol. Setelah itu baru kita ngomong impian, ya. Kalau punya utang, utang dulu diberesin, ya. Apalagi kalau riba, udah habisin sudah itu. Gak ada cara lain sudah, ya. Nah, jadi nyaman saat mengaitkan antara apa impian dengan selling. Gini loh teman-teman, ada orang itu cara pikirnya apa? Dikit-dikit gadai, dikit-dikit gadai. Ada lagi apa? Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Yang paling benar adalah apa? Dikit-dikit jualan. Itu udah paling benar udah. Banyak orang di luar sana tuh. Saya kan ngisi buat pegadaian tuh berapa lama, ya? Itu ketika Ramadan, Syawal itu pegadaian padat luar biasa. Ya. Ada yang menggadaikan barangnya agar bisa beli sesuatu, agar bisa mudik, gitu ya. Ada juga yang emasnya udah di sana ditebus sama dia agar apa? Pulang pakai gelang yang bagus, pakai anting yang bagus, ya. Gitu tuh. Nanti setelah Lebaran kembali lagi itu pegadaian gadai lagi udah. Anak masuk sekolah gadai, ada rezeki tebus lagi, ya kan? Nah, anak kuliah gadai, ah itu cara pikir. Ada lagi sebagian orang adalah apa? Anak masuk sekolah ngutang, ya kan? Anak masuk SMP ngutang, ya kan? Mau ganti motor ngutang, jadi dikit-dikit ngutang. Nah, yang paling benar adalah apa? Dikit-dikit jualan, itu udah paling benar. Saya BU pak, justru itu karena BU jualan, ya. Ini orang aneh, BU ngutang. Nah, ada lagi tuh orang lebih ngaco, tapi di luar sana, kalau kita insya Allah nggak ada. Dikit-dikit apa? Judi, slot, slot. Coba konslet otaknya. Ya. Mudah-mudahan nggak nulak tuh di BP. Coba, kita negeri yang katanya salah satu paling religius di dunia. Tapi coba, judi online, salah satu terbesar di antara 5, Indonesia ini, sedunia. Kayak gila. Saya udah bilang, apa itu judi? Judi itu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno. Judi adalah kesenangan orang-orang kaya. Untuk apa? Hambur-hambur duit. Ya, dia nggak berharap kaya di sana, dia buang-buang duit gitu, senang-senang lah. Dari dulu kayak gitu teman-teman. Datang orang miskin pengen cari duit, mana bisa, bandar yang menang, ya. Entah offline atau online, semua apalagi online kan itu jelas-jelas mesin sudah kalau offline. Kalau online, ya. Kalau offline oke lah, katanya mungkin ada kartu atau apa ya, ada apa keahlian atau skill gitu kan. Tapi udah online itu jelas-jelas bandar semuanya udah itu, ya. Kan sudah banyak juga tuh beberapa orang yang pernah jadi pengurus di dalam itu, namanya mesin itu ya memang dirancang untuk menang bandarnya. Enggak ngapain dia bikin. Apa ya orang sebagai bandar itu dia baik hati banget, dermawan banget. Oh kasihan nih orang lagi susah dibagi-bagi duitnya. Enggak kayak gitu caranya. Eh, Nah, sebagian ada tuh, ya, judi malah kan ngawur. Nah, kita nih tahu, kita perlu duit, kita BU. Dikit-dikit apa? Jualan, selesai. Anak mau masuk SMP, jualan. Ya kan? Mau renovasi dapur, jualan. Ya, orang tua lagi sakit, jualan. Nah, kadang-kadang ini aneh cara jawabnya. Kenapa nggak jualan? Kenapa kendor nih jualannya? Keluarga lagi sakit. Bukankah kalau lagi sakit perlu uang lebih banyak? Sekarang saya mau tanya nih, kita nggak mau keluarga sakit, ya. Tapi andai kata sakit, lebih enak mana? Sakit, kita punya duit. Timbang apa? Keluarga sakit, kita nggak punya duit. Lebih enak punya duit kan nih? Simpel aja. Kenapa nggak RO? Anak masuk sekolah, Pak. Alah, hubungannya apa? Tidak ada yang melarang anakmu sekolah, nggak ada.
Jangan dipikir mitra yang lain tuh RO-nya bagus, anaknya pada nggak sekolah semua. Nggak kayak gitu. Ya, sering kayak gitu tuh jawaban kita kan. Kenapa nggak RO? Ini ya, anak mau masuk sekolah. Apa hubungannya coba? Ya. Dan kita sudah belajar kan, ini produk kita adalah aset. Aset udah ditambah, jangan dikurangin. Nah, nyaman saat mengaitkan antara apa? Selling dan impian. Impian dan selling. Mau apa aja? Mau umroh, tinggal hitung aja nih. Oke, biaya hidup adalah berapa nih? Oke, sekitar 80 botol. Ya, untuk tabungan umrohnya berapa? 120 botol. Kalikan. Ya, berarti sebulan 200 botol. Selama berapa? Berapa? Atur. Ya, dan ini bisa meningkat lebih besar lagi. Kalau apa? Lebih banyak tim yang bergabung. Terus apalagi teman-teman, nyaman saat mengaitkan apa? Antara selling dan ibadah. Nanti nih ya sekitar 10 hari, 12 hari lagi tuh nah, akan ada tuh sebagian kita bilang, kenapa nggak jualan? Lagi fokus ibadah Pak. Katanya. Terus kita di sini ngapain namanya? Kita main gaple apa di sini? Ini kita jualan dan itu ibadah. Kita belajar dan itu ibadah. Kurang ibadah apanya coba? Contoh kayak misalnya hari ini teman-teman, ya ikut Zoom hari ini. Kurang ibadah apanya coba? Nuntut ilmu, ibadah nggak kira-kira? Ibadah. Apalagi Mas Ipo menganjurkan, mentor-mentor menganjurkan. Ya, sebelum ikut acara 3CM, wudhu dulu, tahajud dulu. Kurang ibadah apa coba? Ilmu yang dipelajari, ilmu kebaikan insya Allah semuanya. Dunia dan akhirat. Ya. Ibadah. Oke? Terus kenapa aku ikut ini? Ikuti arahan mentor, ya kan? Mencari ilmu, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ilmu yang dipakai nanti dari belajar ini untuk apa? Untuk penafkahan keluarga. Ibadah nggak kira-kira? Ibadah semua. Multidimensi. Ya. Mengikuti ini karena arahan mentor, ya, cari ilmunya, ilmunya kebaikan, ibadah, terus apalagi, yaitu ilmunya pas praktek nanti, diterapkan nanti, ngefek pada penafkahan, ya. Nah, itu jelas-jelas ibadah semua. Tidak ada ya, insya Allah, ya, tidak ada aspek yang non ibadah. Siap ya? Oke, kasih dua jempolnya boleh? Oke, mantap, ya. Nah, jadi nyaman ya saat mengaitkan apa antara selling dan ibadah, antara ibadah dan selling. Nah, terus apalagi nyaman saat kita belajar sama jagoan yang lain, superstar yang lain. Ya, jadi prinsip dalam bisnis itu adalah apa? Mana yang bagus kita pelajari. Mungkin orang itu leader kita, atau mungkin kadang-kadang ya dari yang lain. Contoh tadi Dokter Rahma sharing buat kita, ya. Sesekali Mas Fahmi juga sharing untuk kita. Mungkin tidak satu komunitas dengan kita, tapi memang ilmunya bagus. Ini superstar, ini jagoan, ya kita belajar, ya. Kenapa tadi arahnya kita pengen selling, kan gitu. Kalau aku belajar, aku open mind, insya Allah bisa bagus penjualan. Siap teman-teman? Oke, lanjut ya. Kita buka slide berikutnya. Sekarang bagaimana cara kita meyakinkan ya orang-orang baru, ya. eh ini closing tips gitu ya. Meyakinkan orang-orang terdekat, termasuk juga orang-orang yang punya otoritas ya di atas kita gitu ya, ketokohan gitu. Oke, kita buka. Oke, coba slide-nya kembali ke saya. Jadi orang baru teman-teman, ya, ini orang baru ya, bukan baru jadi orang dia, bukan ya, orang baru, ya. Jadi orang dia udah lama, dari orok, udah lahir jadi orang dia. Nah, karena dia masih baru, akhirnya apa? Belum ada trust, belum ada kepercayaan, ya. Jadi trustnya belum utuh. No trust, no transfer, ya. Nggak ada kepercayaan, ya nggak ada transfernya. No trust, no transfer. Jadi perlu trust dulu. Sehingga akhirnya apa? Kita perlu testimoni. Kita perlu apa teman-teman? Testimoni. Mungkin pada diri kita, ya, atau mungkin tim yang sudah mencapai. Cuma memang ini, perhatikan baik-baik, ini penting banget. Pastikan testimoni itu relevan. Kalau orang tuh punya masalah diabetes, kasih testimoni diabetes. Jangan testimoni umroh, nggak cocok. Ini bagus Pak, dia bisa umroh. Aku perlu sembuh diabetes, kata dia. Ngapa? Nggak ujung-ujungnya ke umroh. Tapi umroh bagus. Iya bagus, tapi tidak nyambung, kurang nyambung. Ya kan? Nah, dia punya masalah apa nih? Asam urat. Ya, kita kasih testimoninya. Mungkin syukur-syukur pada diri kita atau keluarga kita, lingkaran kita. Kalau nggak, ya sudah kan banyak tuh testimoni yang lain. Nggak masalah juga. Ya. Termasuk hal-hal sederhana. Habis pakai apa misalnya tadi? Pakai hair tonic. Oh iya, sudah pakai 2 bulan, alhamdulillah. Ya, enak di ini. Dan rambut-rambut kecil akhirnya mulai tumbuh. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, biasanya juga habis mandi rontoknya banyak, sekarang juga udah berkurang. Alhamdulillah. Nah, itu testimoni. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Orang yakin. Sehingga apa? Orang trust. Kalau trust,
transfer. Tapi kalau orang memang pengen bisnisnya, kita kasih testimoni keuangan. Bisa umrohnya, lepas utangnya, dan seterusnya. Ya, begitu juga misalnya facial wash, ya kan? Alhamdulillah nih, udah sekian lama pakai facial wash, enak banget di wajah. Ya, saya sejak facial wash itu beredar, keluar, sampai hari ini saya rutin pakai facial wash, teman-teman. Belgi itu. Boleh ditanyakan, Mas Fahmi, testimoninya? Ya. Jadi, Alhamdulillah ya, buat wajah itu enak banget. Karena bahan-bahannya kita pilih memang yang the best gitu, insya Allah. Ya, memang bagus beneran, ya, dan banyak yang bahan dari Eropa gitu, alhamdulillah. Ya, nah ini BLG Wash, teman-teman. Siapa yang udah rutin pakai BLG Wash, coba ngacung tangannya. Kalau enggak nih, minta disiram ini. Terus ngapain saya ngomong panjang lebar sekian lama ya tentang BLG kalau nggak dipakai? Dipakai lah, ya. Oke ya, jadi kasih testimoni, teman-teman, ya, kasih testimoni. Testimoni apa tentang produk? Kalau kita ngomong tentang produknya, gitu ya. Ini contohnya, boleh ditayangin. Ini beberapa ya. Nih, dari Mbak Ratna, Bos. FW, ya. Delci Facial Wash enak banget dipakai. Lembut, minim busa, aromanya juga lembut. Ya, kalau pemakaian tidak kering, kulit lebih halus, kenyal. Nah, Mas Dinto ya di Malang dari KM. Dulu pakai merek yang lain, muka kering ya dan kencang-kencang. Ini apa maksudnya kencang-kencang gitu ya? Kayak mobil aja kencang. Jadi muka terasa ketarik. Nah, alhamdulillah sejak pakai facial wash dari Belgi, muka terasa lebih enak, tidak kering, tidak ketarik-tarik. Dulu sering jerawatan, sekarang alhamdulillah tidak jerawat lagi. Alhamdulillah. Dulu puber kali itu Mas Dinto. Nah, ini Mbak Fitria ya. Nah, ini alhamdulillah ya. Dulu muka berminyak. Nah, kalau berminyak bawa aja ke Pertamina, ya kan? Mana tahu nanti bisa dioptimasi ya. Beruntusan, ya kan? Kusem, lumayan parah. Alhamdulillah sejak pakai Belgi, ya, facial wash Belgi, muka jadi lebih kenyal, enak gitu. Beruntusan berkurang drastis, nyaman banget pokoknya, ya. Dan yang paling saya senangi adalah jerawat juga jadi jarang muncul. Nah itu, alhamdulillah, ya. Lanjut lagi. Nih dokter Rahma tadi ya. Nah kulit juga bersih, terasa kenyal setelah rutin, ya, rasa sehat ya. Kulit wajah nggak lagi kering, bahkan dipakai mandi 2 kali sehari. Kulit kaki yang sering gatal dan melupas, nah udah berkurang gatalnya dan tidak melupas lagi. Sama, saya juga pakai untuk mandi, teman-teman. Mandi, iya untuk mandi, bukan hanya wajah, tapi untuk badan juga, alhamdulillah, insya Allah. Ya, ini Teh Ria, ya, TM, Sukabumi. Saya punya riwayat kulit yang sensitif. Wah, ini kulit sensitif, hati juga sensitif, jangan-jangan ya. Nah, kulit wajah kulit wajah tipis ya, cenderung pembuluh darah terlihat. Jadi kulit kemerahan, beruntusan, sehingga tidak pernah pakai skincare apapun karena takut salah. Nah, pas keluar produk-produk skincare Belgi, akhirnya coba beranikan. Awalnya pakai FW, dan alhamdulillah dari awal pemakaian sampai sekarang kulit terasa lebih ringan, lembab, kenyal. Sampai berulang kali tanya ke suami setiap hari apakah ada perubahan. Masya Allah dari hari ke hari terlihat jelas kulit sudah tidak terlalu merah lagi, tidak beruntusan lagi, dan terlihat lebih cerah, sehat. Nah, Masya Allah. Lanjut lagi ada nih Mas Syaful ya, Mbak Iin ya dari Depok, PPK. Nah, terbantu sekali sejak pakai Belgi Wash. Nyaman dipakai di wajah, membuat wajah bersih, sehat, cerah. Jujur di usia yang sudah tidak muda lagi, ya itu memang jujur banget sih. Ya. Nah, Belgi Wash menjadikan wajah saya tampak lebih muda. Wih, mantap. Ya. Tidak banyak busa, tidak menjadikan wajah kering, bisa digunakan untuk seluruh badan, ya. Digunakan juga bersama istri, cocok untuk wanita dan pria. Nih, ini Mas Sigma ya, PPQ. Nah, sejak pakai, alhamdulillah ya, kulit saya termasuk yang jenisnya kering. Sering banget terasa kasar-kasar gitu. Sejak pakai FW, facial wash, kulit terasa lebih lembab, kulit yang kasar sudah tidak ada lagi. Jadi betah pakai BLG facial wash ya. Lanjut lagi.
Nah, ini bisa jos ini ya. Baca sendiri lah. Tuh, ya. Nah, ini juga dari Mas Wendy. Ada ya. Dulu pakai macam-macam gitu ya. Nah, wajah terasa kayak ketat atau kering gitu. Ya kan? Ini kayak peraturan di sekolah aja ya, ketat gitu ya. Nah, tapi hanya satu yang memang bikin saya kenyal, nyaman dan nyaman dipakai. Kita mengangkat minyak berlebih. Itu Baby Wash. Ya, Mbak Eka juga ya dari MOS. Awal-awal takut pakai Belgi, ya, karena sudah belasan tahun pakai produk yang lain. Alhamdulillah sejak pakai Belgi facial wash, begitu lembut, mudah dibersihkan, sisa makeupnya, wajah tidak kering, bahkan ketika dibawa keluar negeri, cuaca dingin, ya tetap cocok, alhamdulillah. Nah, ini Mas Tri, ya, ini tulisannya Trinya SD, asik. Nah, dari bos ya. Dulu sebelum pakai Belgi facial wash ya, jidat terlihat banyak kerutan. Setelah rutin pakai, alhamdulillah kerutan sangat berkurang. Masya Allah, luar biasa. Boleh dibilang hilang gitu. Untuk umur seperti saya yang sudah tidak bisa dibilang muda, ya hasil ini sangat keren. Rekomen, gitu ya. Ada lagi? Oke, kapan-kapan kita sambung. Nah, ini banyak banget nih. Udah balik lagi materi deh. Nih dari Mas Agus ya, QM itu. Alhamdulillah. Nah ini kok karena kalau dijajah semua nih sampai maghrib kita nggak selesai ntar, ya kan? Mitra ribuan udah pernah pakai semua selama berapa tahun. Kita bahas semua ya itu maghrib ntar kita ini baru selesai. Jadi kalau misalnya kita nawarin secara produk tentang produk, berilah testimoni tentang produk. Tapi ketika memang orang itu pengen uang tambahan, penghasilan tambahan, pengen bisnisnya, kita ngasih testimoni keuangan. Ya, alhamdulillah nih punya uang tambahan sekarang. Alhamdulillah lunas utangnya. Alhamdulillah bisa nabung umroh. Ya kayaknya 3 bulan lagi mau berangkat. Nah, seperti itu tuh. Dan tetap nih perhatikan baik-baik ini penting banget. Karena itu saya tulis di sini. Pas kita ngomong testimoni, itu pastikan dengan apa? Dengan kerendah hatian. Testimoni kita benar, ya. Buktinya memang benar. Tapi kalau nada kita naik, ada kesombongan di sana, orang nggak mau, ya. Jadi tetap rendah hati, nada suaranya rendah, ya. Oke, itu kalau orang-orang baru, gimana caranya meyakinkan para sahabat atau kerabat? Nah ini agak repot lagi. Sebenarnya mereka udah kenal sama kita, mungkin juga udah percaya sama kita. Cuma, nah ini perhatikan baik-baik. Mungkin hubungan kita selama ini kurang baik, sehingga ditawarin apa aja, diajak apa aja udah males. Jalan-jalan yuk ke Bogor, ogah. Ke PIM, ogah. Indomaret, ogah. Udah, ogah aja semuanya. Ya. Boro-boro keliling Indonesia, keliling Indomaret jadi males deh. Nah, jadi bukan soal Indomaretnya kan, tapi kita nih hubungan sama dia tuh nggak terlalu baik selama ini. Ya, jadi perbaiki hubungannya. Ya, begitu juga nih ya, saat kita ngajak abang kita, kakak kita. Itu ya insya Allah kalau kita memang hubungan tuh baik, gampang. Atau kita yang kakak nih, oh, lebih enak lagi udah. Kalau kita selama ini nanam ke adik kita, sayang ke adik kita, ya adik itu kemungkinan mau. Ya. Nah, kadang-kadang kita komunikasi nggak terlalu lancar. Gitu. Ya. Terus gini teman-teman, ada juga yang bilang, tapi saya selama ini hubungan baik masih kok sama kerabat, sama keluarga gitu. Oke, ya. Pasti tawarin nggak mau juga. Oke, nggak apa-apa. Ke yang lain dulu aja. Nabi nawarin tuh Islam, produk terbaik, ya kan? Oleh siapa? Oleh dirinya, manusia terbaik. Ditawarin sama keluarganya di Mekah, kerabatnya di Mekah. Rata-rata nolak. Terus apa yang dilakukan Nabi? Udah cari tempat lain, selesai. Cari orang lain. Ya. Nanti begitu orang lainnya udah banyak, nah mudah-mudahan kembali ke keluarga didengerin biasanya. Siap ya? Yang ngikuti sampai detik ini, coba kasih 2 jempol boleh? Oke, lanjut ya. Terus bagaimana juga cara kita meyakinkan orang-orang yang punya otoritas, teman-teman? Ya, saya meluruskan niat ya, saya nyampaikan materi ini agar teman-teman penafsirannya membaik. Bagaimana umat Rasulullah nafkahnya membaik. Oke, saya sampaikan materi ini, teman. Materi penjualan. Ya, aslinya ngomong penjualan jam segini ini kurang enak sebenarnya. Ya, tapi sesekali nggak apa-apa kita bahas. Ya, jadi misalnya kita nih staf di sebuah kampus, kita mau meyakinkan seorang dosen, ini kan agak-agak repot, tapi tetap bisa. Caranya adalah apa? Nah, mainnya minta tolong. Jadi bukan kita yang nunjukkan prestasi di hadapan dia, bukan. Bukan kita yang ngajar-ngajarin dia, bukan. Tapi minta tolong. Ya. Wah, aslinya kan bapak nih yang lebih ahli sebenarnya
untuk dunia pengajaran. BP ini pengajaran, Pak. Bantu saya, Pak ya. Tolong saya, Pak ya. Nah, saya yakin nih, kalau kita bareng-bareng, Pak ya, insya Allah kita nambah nih duit, insya Allah. Nambah nih penghasilan sama-sama, insya Allah. Ya. Tolong saya, Pak ya. Minta tolong, teman. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih otoriti di atasnya dia, justru dia yang lebih punya otoriti, punya otoritas, ya sudah kita turun aja ke bawah, minta tolong. Begitu juga misalnya nih ya, beliau seorang dokter misalnya, ya kita biasa aja, ya. Kita mau ngomong tentang kesehatan, dia lebih ahli kan? Nah, udah kita mainnya minta tolong aja. Tolong ya dok ya, saya percaya nih kalau dokter berkenan gabung, kita kerjasama bareng-bareng, insya Allah, ya kita maju bareng-bareng insya Allah. Kan dokter yang lebih paham kayak ginian. Nah, kita puji aja, apresiasi aja, kita turun teman-teman. Ya. Karena kalau kita ngomong sok canggih tentang propolis, lebih ngerti dia, ya kan? Kita ngomong tentang kolagen, tentang macam-macam ya yang kandungan ada di Belgia, lebih ngerti dia. Mau dia dokter, ya kan? Nah, jadi kalau yang seperti ini, orang-orang yang punya otoritas yang lebih tinggi daripada kita turun aja ke bawah, kita minta tolong. Kita ngapain teman-teman? Dan orang Indonesia itu gampang dimintain tolong, insya Allah. Oke, oke, lanjut lagi. Terus teman-teman ya, ini kan banyak nih mitra beragam ya. Alhamdulillah banyak yang ini. Coba slide nih ditayangin. Banyak juga mitra-mitra yang relatif muda ya. Nah, lanjut lagi. Oke, coba lari balik ke saya. Memang nggak semua ya, tapi sebagian orang muda ini kadang-kadang suka apa ya, suka mendramatisir istilah. Ya, ditolak 3 kali, 4 kali, 5 kali, wah dibilang trauma. Itu bukan trauma, ente males namanya itu. Trauma itu misalnya nih ya, mohon maaf ya, misal kejadian naik mobil gitu ya, atau kebalik gitu ya, mohon maaf. Ada 4 orang di dalamnya, 3 pada kecelakaan, kita selamat. Nah kita ada trauma tuh, wajar. Naik kapal gitu ya, tentu kapalnya miring, oleng gitu ya, panik semua orang. Akhirnya kita trauma naik kapal, itu wajar. Ya, atau rumah kebakaran, sehingga pas kita datang ke rumah sana, suatu hari nanti, suatu hari kemudian kita merasa trauma. Nah itu kayak gitu tuh trauma teman-teman. Kejadian benar ekstrim luar biasa. Atau misalnya kayak seorang istri dulu pernah KDRT ya sama suami sebelumnya gitu. Jadi pas mau nikah lagi itu mengalami trauma, itu wajar. Tapi kalau nawarin ke 5 orang, 6 orang, terus ditolak, terus kita bilang saya trauma, bukan trauma, itu males namanya. Gak cocok ngomong kayak gitu. Dan trauma yang tadi-tadi pun, yang benar-benar trauma pun itu masih bisa diperbaiki, ya. Nah, jadi jangan nganggap, apa ya, menganggap apa-apa tuh lebih gimana gitu, enggak ya. Trauma, termasuk apalagi ngomong luka batin, nggak ada tuh kayak gitu-gituan. Ada kata ada ya sudah, stop aja, nggak usah dibahas-bahas lagi, ya. Saya ditolak sakit hati Pak, sakit hatinya apa coba? Nggak dia apa-apain juga kok, ya kan? Nah, konsumen saya toksik Pak, lingkaran saya toksik Pak. Kalau kita ngomongin orang toksik, 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 jangan-jangan kita biangnya toksik itu, ya. Kayak kita ideal aja, ya kan? Nah, jadi jangan kita buru-buru mengeluhkan ya orang di hadapan kita. Konsumen toksik lah, karyawan kan sering tuh kerja di kantor itu juga. Saya berhenti dari sana, Pak. Kenapa? Lingkaran toksik, Pak. Padahal dia yang toksik. Bisa jadi. Ya. Buktinya ketemu mereka berdua. Berarti kan saling magnet. Ya. Wah, ini Pak, diomongin gak enak sama customer. Kena mental, Pak. Kena mental apa? Ya, itu biasa aja kayak gitu. Terus sudah kena mental, saya perlu healing, Pak. Perlu self reward. Wah, macam-macam gitu. Capek Pak pembinaan terus, perlu self reward. Nah ini mendramatisir istilah teman-teman, mendramatisir keadaan. Ya. Dan kita udah belajar ilmunya DBP. Kalau kita sih ada bergerak dan kita capek misalnya, ya bukan capek yang kita bahas. Yang kita bahas adalah apa? Dapat banyak hari ini. Dapat apa teman-teman? Dapat banyak. Nawarin, ya. Rata-rata ditolak. Dapat apa? Dapat pengalaman. Dapat database, ya. Dapat apa lagi? Ya, makin ahli kan? Makin ahli. Orang yang hari ini banyak closing, teman-teman, bukan dia tiba-tiba jago. Dia melalui fase-fasenya itu. Ya, itu yang proses pembinaan kan saya sampaikan tuh ya kemarin buat teman-teman PPQ ya untuk kedua kalinya. Ini pagi ini untuk teman-teman SIP ya. Nah, ini SIP pagi sampai sore saya nggak tahu ya ada atau enggak itu ya. Terus ada lagi malamnya konsultasi ya. Kemarin itu juga tuh habis ngisi ada lagi yang konsultasi tuh. Alhamdulillah, hampir tiap hari gitu terus. Alhamdulillah, ya. Dapat banyak hari ini, ya kan?
dapat pahala insya Allah, dapat amal jariah insya Allah, dapat pengalaman insya Allah, dan seterusnya. Siap teman-teman? Yang masih di sini coba lambaikan tangannya boleh? Dua tangannya boleh? Oke, lambai biasa, jangan jadi pria melambai ya. Oke, lanjut lagi slide-nya. Kita hampir selesai. Nah, bisa nggak rezeki itu menjauh? Bisa. Kita sih pengennya mendekat, tapi ternyata kadang-kadang karena kelakuan kita, rezeki itu menjauh. Nah, ini baca nih. Apa yang membuat bisnis itu ya rezeki itu menjauh? Jadi saat kita mengeluh, itu rezeki menjauh. Coba layar balik ke saya. Di mana kefokusan hadir, di situ energi mengalir. Dan pelan-pelan itulah yang membesar dan menggulir. Jadi kalau kita mengeluhkan, misalnya nih ya, oh ini konsumen ini toksik, oh ngomongnya nggak enak, itu terus kita bahas. Nanti orang kayak ini akan nambah banyak di sekitar kita. Ya. Tapi ada nih misalnya tiga customer tuh yang enak banget, lempeng banget, disuruh transfer gampang. Nah ini kita bahas teman-teman, ini dibahas. Orang gini tambah banyak tak. Apa yang kita fokuskan akan membesar. What you focus on expand. Dan apa yang mendominasi kepala kita itu jadi realita. Ya. Nah mana yang bagus-bagus aja dibahas, selesai. Apalagi kan BP, BP ini kan insya Allah jujur banget. British Propolis, bener-bener dari British kan, kan gitu. Bener nggak dari British? Bener, asli British, ya, asli propolis semua. Nah, ada yang lain masih kok, ada juga yang lain, agak lain, ya. Contoh Bika Ambon, bukan dari Ambon. Makanan terang bulan, bukan dari bulan, ya kan? Nah, kalau British Propolis asli dari British kan enak, ya kan? Terus ada lagi martabak Mesir, apakah dari Mesir? Enggak, ya kan? Terong Belanda, dari Belanda enggak? Enggak juga, ya kan? Bawang Bombay, bukan dari Bombay. Nah, jadi kalau British Propolis jujur banget, insya Allah. Dari mana? Dari mana? British, ya kan? Dan memang beneran propolis. Ada tuh misalnya kayak produk ya, susu kental manis. Bukan susu, bukan susu. Coba, tulisannya susu kental manis. Susu dari mana coba kayak gini? Nah, jadi kalau BP enak gitu, kita nawarin ya kan. Nah, itu cara produk. Terus juga teman-teman ya, BP ini, ya, komunitas BP maksud saya, itu dia seperti sarang lebah. Seperti apa teman-teman? Sarang lebah itu sulit dimasuki hewan yang lain. Nggak bisa. Kenapa? Dilindungi oleh propolisnya itu, sehingga hewan lain itu nggak bisa masuk, nggak kuat. Artinya apa? Kesaring. Ya. Kalau dia maksa masuk juga, dia bisa mati. Atau dia masuk, berarti memang dia kompatibel dengan lebah ini, aman. Gitu. Nah, begitu juga dengan komunitas BP itu. Yang nggak beres itu, kesaring insya Allah di BP. Jadi insya Allah bagus ya udah. Jadi kita pikirkan yang bagus-bagus saja. Nggak ada selain mitra BP yang ngaco-ngaco banget tuh nggak ada. Andai kata ada super sedikit beneran. Ya, di antara ribuan meter BP itu super sedikit yang ngaco itu super sedikit. Baik-baik semua insya Allah. Ya, bukan sekedar lagi sholat 5 waktu, tapi udah ngomongnya duha, tahajud. Ya, bukan lagi sekedar ngumpulin uang saku, tapi apa? Ngasih uang saku buat orang tua, ngasih uang bulanan ke orang tua. Nah ini di BP kan. Dikit-dikit ngomongnya umroh, kan udah keren banget sudah. Jadi insya Allah udah bagus teman-teman. Nah ini aja yang kita fokuskan. Jadi ada mitra yang memang mau bertumbuh, ada mitra yang mau diarahkan tentang umroh, ada mitra yang mau diarahkan tentang lunas utang. Nah ini kita ini. Ada juga yang misalnya agak susah, agak ngeyel gitu. Ya udah, jangan itu dibahas. Apa yang kita fokuskan akan terus membesar, teman-teman. Dan itu wujud rasa syukur. Dan kita tahu juga apa yang kita syukuri akan membanyak. Gitu. Contoh, tadi saya sudah bahas ya, kelebihan BP adalah apa. Terus apa lagi kelebihan tim kita. Ya. Mungkin ada seorang ibu-ibu. Ya. Coba, ibu-ibu ini ngomongnya nggak rapi, ngomongnya belibet. Pas ngomong di grup WA juga ngomongnya ngaco-ngaco, salah ketik terus, tipe-tipe, ya. Ngomong pakai kapital semua, seolah kayak lagi marah, ya kan? Nah, tapi teman-teman, anggaplah itu kelemahannya dia. Tapi punya nggak ada kelebihan yang lain? Karena dia emak-emak, karena dia ibu-ibu, dia kenal sama ibu-ibu yang lain, dia kenal sama emak-emak yang lain. Mungkin kita nggak bisa, pas beliau bisa. Nah, itu dioptimasi, ya. Jadi dia bisa merangkul, dia bisa menyentuh ibu-ibu yang lain, emak-emak yang lain.
What you focus on expand. Apa yang kita fokuskan itu membesar, teman. Ya. Kita punya tim, masih karyawan misalnya, ya. Jadi waktunya 8 jam habis di kantor. Nah, kalau kita omel terus kayak ginian, ya nggak berkembang potensinya. Tapi coba kita pikir yang sebaliknya. Oh, dia kan karyawan, dia pasti kenal dengan karyawan yang lainnya, minimal di kantornya dia, ya. Nah, masuk di situ tuh, udah bisa. Di luar jam kerja, coba tawarkan itu. Sabtu Ahad, coba tawarkan itu. Terus juga kita kan Sabtu Ahad mau bikin ESA, ya kan? Gimana pun orang di luar sana lebih banyak yang karyawan kan? Siapa yang bagus jadi pembicara? Ya karyawan juga. Biarkan dia bicara. Karyawan yang berdiri, peserta karyawan kan nyambung, ya. Jadi ada kelebihan ya teman-teman. Itu yang kita bahas itu akan membesar dia. What you focus on, expand. Ya. Terus apa lagi? Fokus apa? Kebaikan masa depan. Coba bayangkan, 7 tahun aja di BP udah kayak gini teman-teman. Pencapaian BP. Kita pakai acara ya, apa gedungnya? ASBSD. Ya, insya Allah 2025 juga kita pakai ASBSD. Itu nggak main-main. Ya. Untuk bikin kayak gitu teman, itu udah mainnya udah miliar aja udah. Kita bikin kayak gituan. Dan kita baru 7 tahun nih. Berapa ratus orang yang naik helikopter, berapa ratus orang yang sudah ke Turki, berapa ratus orang yang sudah ke Singapura. Nah, bayangkan masa depan. Gimana nanti kalau udah 10 tahun ya? Nah, kayak gitu tuh. Gimana nanti kalau BP sudah 12 tahun ya? Nah, jadi itu yang kita bahas mestinya. Ya. Oke, kita buka slide-nya. Jadi mudah-mudahan setelah pembinaan ya, teman-teman lihat ya. Jadi ibaratnya kaca mobil, ya, perhatikan gambar itu ya, bagian atas, itu masih kayak buram gitu. Nah, begitu wiper yang bekerja, nah, kelihatan jelas, clarity. Jadi setelah belajar, ya, after learning, ya, lihat di bagian bawah, nah itu mudah-mudahan ya, pandangan ke depan tuh lebih lebih jelas. Kita tahu nih, mau kemana, mau gimana. Ya. Kita buka slide terakhir tentang piramida pembelajaran. Jadi teman-teman ya, kalau kita mendengar aja itu cuma sekitar, balik lagi, kalau kita mendengar, listen, ya itu cuma 5%. Membaca, reading, itu sekitar 10%. Ya. Yang terserap tuh segitu. Kalau kita mendengar dan kita membaca, itu bisa 20%. Kalau kita tunjukkan, kita demonstrasikan, itu bisa 30%. Ya, kita tampil gitu ya. Nah, itu. Terus apalagi, kalau kita diskusikan, itu bisa 50% keterserapannya. Ya. Apa-apa yang dipelajari terserap, nah itu bisa 50%. Kalau kita terapkan, itu 75%. Kalau kita ajarkan ke orang lain setelah kita terapkan, teman-teman, itu bisa 90%. Coba kalian balik ke saya. Jadi, luar biasa kan sampai 90%, teman-teman, apa yang kita pelajari ini. Sekarang saya mau tanya, bukankah ini semua ada di BP? Betul apa betul? Dalam Kopdar yang teman-teman lakukan, ada diskusi di sana, ya, ada mendengarnya di sana, ada bacanya juga di grup WA atau mungkin artikel yang kita bikin. Dan apa ujung-ujungnya? Kita mengajarkan. Setelah kita menerapkan, kita mengajarkan. 90% naiknya keserapannya. Bukankah ini keren banget? Ya. Ini lebih keren daripada kampus, teman-teman. Kalau teman-teman kuliah di kampus beneran, itu keluar duit. Kalau kuliah di sini dapat duit, ya, keterserapan ilmunya udah lebih tinggi, dan apa? Ya itu, dapat duit malah. Coba kuliah di kampus biasa, ya, SE, sarjana ekonomi kan, SE, itu kan 4 tahun. Kalau di BP 4 hari aja bisa jadi SE, ya kan? Special Entrepreneur, mantap, ya enggak? Nah, jadi insya Allah lebih praktis ya. Ingat ya, SE artinya apa? Selain special entrepreneur, arti lainnya adalah apa? Super efisien. Sangat-sangat efisien. Nggak pakai toko, nggak pakai ruko, nggak pakai baliho. Cukup bermitra sama Mas Ipo. Langsung RO. Gitu bro. Ya, nah mantep kan? Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomong ilmu pun di BP, itu insya Allah kan tinggi. Jadi derajat itu tinggi. Karena apa? Kita udah lakukan semuanya nih. Belajar, mengajar, diskusinya, baca, tulis, sudah. Terus apalagi kita mengajarkan juga insya Allah. Bagi teman-teman yang belum, kesempatan itu ada. Oh yang masih puasa baru gabung bulan lalu, ya baru jadi agent pas hari ini, Alhamdulillah. Ya, nanti pelan-pelan, ya kalau memang sudah oke, bahkan kita bisa ngajar, kita bisa sharing. Siap teman-teman? Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Bagi teman-teman yang tadi belum sempat ya masuk ke Instagram saya, ya, saya mohon saya minta tolong ya itu masuk ke Instagram saya yang postingan lucu barusan, yang kocak barusan, ya, komen di sana kemudian share di story. Komen ya, bukan komen ya, beda ini.
Nah, mudah-mudahan kalau naik itu ya naik juga kita semuanya. Karena itu materi yang pagi ini khusus ya sebenarnya seeding informasi, sounding informasi soal bisnis kita tentang bisnis praktis. Ciri-cirinya saya sebutin tuh, udah enak banget tuh. Ya, jadi mudah-mudahan mengarahkan pada kitanya lebih enak lagi, closing lebih enak lagi. Silakan masuk ke story, masuk ke IG saya, komen, kemudian share di story. Boleh ya teman-teman ya? Oke, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Jazakallah khair Mas Ipul.